Pak. Cek bro. Panjang ya. Pakai apa tuh? Bisa tahu itu caranya dari mana? Oh, kayak gini-gini udah biasa dilakukan di perbankan. Udah biasa. Iya, semua melakukan sama. Sebenarnya kalau kayak gini ya, semua tergantung apa namanya, berani nggak BM-nya melakukan hal yang. Kalau itu batas dilakukan kalau itu masuk ke apa? Kenapa? Itu wajib polisi kan kalau masuk ke Polisikan. Saya kurang tahu penangkapan. Sekarang dia mungkin sudah dapat. katanya fiktif itu di bank. Kenapa? Katanya itu fiktif. Oh enggak, ada penangkapan. Emang berapa yang diambil Bu sama Ibu? Ibu jabatannya apa di Bank Mega? PM. Hmm? Oh, branch manager. Branch Manager. Ya. Ibu kenal dengan yang namanya Pak Bambang? Kenal. Kenal. Udah sudah lama atau baru? Sudah lama. Sudah lama. Sudah. Sudah jadi nasabah lama. Sudah bertahun-tahun. Oh. Kemudian baru ada masalah akhir-akhir ini saja. Iya, Agustus. Dari Juni 2019 sampai Agustus 2020 ya? Iya. Betul. Betul. Jadi ada berapa uangnya nasabah ini, Pak Bambang ini yang tidak masuk ke dalam rekeningnya banknya Ibu? Bang Mega maksudnya. Iya. Kalau untuk Pak Bambang 500 dan 200. Oh, Pak Bambang. Ya. Kalau Ibu Ruli? Bu Ruli istrinya 240. 240. Jadi kalau di total sekitar 940 ya. Selain beliau berdua ini, ada lagi nggak yang sempat bermasalah dengan Ibu seperti modus yang sama ini? di kota, Malang Kota. Ada berapa nasabah? Ada 6 nasabah. Ibu tahu nggak itu salah? Salah. Hah? Salah. Yang penting Ibu sekarang udah tahu ya. Dan menyesal Bu ya. Udah ya? Jadi pada siang hari ini kami dari Polres Malang melakukan konferensi pers dengan teman-teman media sekalian tentang adanya kasus yang mungkin semacam investasi bodong yang melibatkan satu orang pelaku atas nama Ibu berinisial YA, warga dari Kota Malang. Dimana yang bersangkutan ini adalah branch manager dari salah satu bank yang cukup terkemuka, yaitu Bank Mega yang kantornya ada di Kietamin, di Jalan Kietamin di Klojen di Kota Malang. Tapi karena kasus ini berdasarkan penilaian dari pihak bank yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi di Bank Mega pada saat ini, karena salah satunya adalah adanya beberapa laporan termasuk yang sedang kami tangani ini di Polres Malang terkait dengan adanya dugaan investasi bodong yang dilakukan oleh ibu ini dengan melibatkan beberapa orang nasabah yang akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan menjadi korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Ibu YA ini. Jadi untuk kronologis kejadiannya kami jelaskan kepada rekan-rekan sekalian. Untuk yang saat ini ditangani oleh Satreskrim Polres Malang, jadi pada saat ibu ini masih menjabat sebagai branch manager, yang bersangkutan ini sudah kenal lama dengan beberapa orang nasabah. Kemudian si ibu ini menjanjikan atau mengajak kepada nasabah ini untuk ikut dalam suatu jenis tabungan yang dinamakan deposito cashback. Ya, jadi deposito cashback ini ada 3 hal utama dalam
perbuatan yang dilakukan oleh ibu ini dalam menerapkan deposito cashback ini. Yang pertama bahwa nanti setiap bulannya itu nanti si nasabah akan mendapatkan bunga yang akan diserahkan langsung oleh ibu ini kepada si nasabah. Itu kalau per bulannya nanti diserahkan, tapi kalau per tahun itu ada sekitar 12% ya, 12% 12 sampai 15% bunga yang dijanjikan. Nah, itu salah satunya. Ternyata fakta yang kita temukan dari hasil proses penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Malang, yang pertama bahwa tidak ada sama sekali jenis tabungan deposito cashback ini. Jadi ini adalah murni dibuat oleh ibu ini sendiri jenis tabungan ini. Kemudian yang kedua, si korban yang telah menyetorkan sejumlah uang kepada ibu ini selama periode dari bulan Juni 2019 sampai Agustus 2020, sehingga akhirnya berjumlah total kurang lebih 940 juta rupiah. Ternyata uang tersebut tidak dimasukkan ke dalam rekening si korban yang ada di Bank Mega. Jadi dipergunakan di luar pengetahuan dari Bank Mega. Dan setelah dilakukan proses pemeriksaan, itu ternyata dipergunakan untuk membayarkan cicilan-cicilan bunga, di mana kebetulan juga ada nasabah-nasabah lain yang dijanjikan dengan hal yang sama. Akhirnya uang tersebutlah yang diputar untuk membayarkan bunga-bunga kepada bunga pinjaman kepada nasabah lainnya. Nah, itu fakta yang keduanya. Kemudian yang bersangkutan juga memberikan iming-iming bahwa apabila sewaktu-waktu uang ini dapat ditarik kembali, uang ini akan bisa ditarik kembali oleh nasabah yang menitipkan uangnya kepada ibu ini tadi. Nah, itu faktanya, rekan-rekan. Ternyata setelah berjalan sekitar 1,5 tahun lebih antara nasabah dan ibu ini, mulai timbul kecurigaan, sehingga akhirnya pihak dari pelapor yang salah satunya ada di Kabupaten Malang melaporkan kejadian tersebut kepada kami, kepada pihak Polres Malang. Kemudian langsung dilaksanakan proses penyidikan semenjak bulan September yang lalu oleh Satreskrim, sehingga akhirnya ditemukan fakta-fakta yang seperti saya sampaikan tadi. Dan ternyata juga ada beberapa kejadian lainnya, seperti dengan modus yang sama atau identik dengan yang sedang kami tangani di wilayah Malang Kota. Total ada berapa nasabah yang ditutupan? Ada 8 nasabah, 2 di Kabupaten Malang yang ditangani Polres Malang dan 6 di Polres Kota Malang. Total berapa untuk kerugian? Di sini 940 juta. Nah, kalau di kota artinya sekitar 4,5 miliar rupiah. Jadi totalnya kalau digabungkan 8 orang nasabah itu 5,7 ya, 5,7 miliar rupiah. Pelaku ini seorang diri atau ada? Sementara dari proses pemeriksaan kami, pelaku seorang diri. Jadi semuanya dikerjakan sendiri, termasuk mempersiapkan iming-iming janjinya, termasuk memutarkan uangnya untuk memberikan bunga kepada nasabah yang lainnya, itu dilakukan sendiri oleh pihak Ibu YA ini. Ini 13% itu setahun apa? 1 tahun. 1 tahun. Tapi dibayarkan setiap bulannya, Ibu ya, setiap bulannya. Hah? 500 juta, dikasih 5 juta. Nah, itu kalau punya 500 juta, artinya setiap bulan dia dikasih bunga 5 juta rupiah. Ya, kan itu sudah salah satu hal yang dianggap kurang nggak wajar lah gitu sebenarnya. Biasanya bunga deposito hanya sekitar 5 atau 4 sampai 5%, ini tapi bunganya bisa mencapai angka 12%. Sehingga dari dasar kecurigaan itulah akhirnya korban ataupun nasabah melaporkan kepada pihak kepolisian. Terus nanti uang dari nasabah ini bisa ada digunakan juga untuk kepentingan pribadi dari si ibu ini. Tapi satu hal yang saya tekankan kepada rekan-rekan sekalian, bahwa ibu ini melakukan perbuatan ini murni atas inisiatif sendiri. Jadi Bank Mega tidak terlibat dalam kejadian ini karena ini di luar sepengetahuan dari Bank Mega. Karena Bank Mega juga tidak pernah memiliki jenis tabungan deposito seperti ini, termasuk juga tidak pernah menyarankan kepada karyawannya untuk menawarkan iming-iming bunga sebesar seperti yang diberikan oleh Bu Yeni kepada para nasabahnya. artinya uang nasabah hangus gitu atau gimana? Atau bisa kembali atau seperti apa?
Kalau itu nanti harus perlu proses penyidikan lebih lanjut, Mas, ke OJK, kemudian ke otoritas-otoritas yang terkait dengan keuangan lainnya. Ya. Pasal yang dikenakan pasal 372 dan pasal 378, penggelapan atau penipuan, ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara.